Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodi Kurniawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023, program studi Sejarah Kebudayaan Islam, LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor peserta 386-203017345. Nomor induk mahasiswa 23404101-396. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk unjuk kinerja di MAN 3 Kulon Progo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini kita mulai. Mari kita awali dengan membaca doa. Silakan Mas Samsul memimpin. Duduk siap, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Samsul telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran pada hari ini berlangsung lancar, tertib dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ada yang sakit? Gak ada. Ya paling cuma pusing-pusing dikit dulu ya. Oke, ya nggak masalah. Yang penting kalian perbanyak istirahat gitu. Tapi jangan lupa jangan istirahat terus. Betul. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, akan saya presensi dulu. Oke, Mas Agus Wahyu Maulana. Mas Agus Waluyo. Mbak Amanda Bunga. Mbak Aprilia Binur. Mbak Asri. Mbak Linda. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita tentang perjuangan umat Islam pada masa penjajahan, kita mencoba menengok lagi apa yang pernah kita bahas, yaitu tentang terkait dengan kemunduran umat Islam. Ya, terkait dengan kemunduran umat Islam, bahwa ketika kita membahas tentang kemunduran umat Islam itu efeknya luar biasa, kemunduran peradaban, dan terutama setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah. Itu kan bagaimana? Tentunya kalian masih ingat kondisi wilayah Islam, kondisi negara-negara Islam di dunia itu bagaimana terpecah dan lain sebagainya ya. Terus kemudian seiring dengan perkembangan zaman, di mana-mana muncul konflik. Terus kemudian lambat laun itu nanti memunculkan penjajahan. Ada penjajahan dari mana? Bangsa-bangsa Eropa. Oke, nah selanjutnya ada satu pertanyaan. Ini, berhubung kita tadi kan membahas ada satu kata tentang penjajahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, ini ada satu pertanyaan yang kiranya harus kalian baca. Apa yang Anda ketahui tentang penjajahan? Oke, silakan.
Siapa yang mau menjawab? Mbak Nabila? Penjajahan adalah sistem di mana negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih berhubungan dengan asal negara tersebut. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas jawabannya. Jadi secara garis besar bahwa penjajahan itu adalah usaha untuk menguasai negara lain, wilayah lain, baik itu dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Nabila atas jawabannya. Berikan aplaus untuk Mbak Nabila. Ya, jadi ini nanti yang akan kita bahas yaitu tentang penjajahan ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui. Nah, inilah dia ketika nanti kita akan membahas tentang perjuangan umat Islam pada masa penjajahan. Yang pertama kita akan, nah ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan sebagai inspirasi untuk mengamalkan semangat juang tinggi, sikap semangat juang tinggi. Terus kemudian kita akan menganalisis dan menjelaskan perjuangan umat Islam di Nusantara, Indonesia pada masa penjajahan. Terus kemudian di KKTP kita menjelaskan peran umat Islam pada masa penjajahan. Yang kedua menunjukkan terkaitan kemunduran umat Islam dengan penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Berikutnya kita akan menganalisis peran umat Islam di Nusantara, Indonesia pada masa penjajahan. Nah ini ada satu pemahaman yang harus kalian resapi ini. Kalian serta ini dapat menunjukkan kemampuan menganalisis peran umat Islam pada masa penjajahan. Kemudian kalian dapat menghubungkan kemunduran umat Islam dengan penjajahan Barat atas Islam, terutama di Nusantara. Ya, karena kita nanti secara khusus kita akan membahas tentang bagaimana penjajahan di Nusantara. Oke, selanjutnya. Nanti kita akan mencoba memecahkan permasalahan terkait dengan peran umat Islam dalam penjajahan. Terus kemudian kita akan memecahkan permasalahan juga tentang kenapa kok ada penjajahan. Nah, oleh karena itu ya seperti biasa ya, kita mencoba memecahkan permasalahan itu dengan cara berkelompok. Seperti biasa, mari kita bentuk kelompok yang kemarin aja ya, anggotanya ya. Oke, silakan 1, 2, 3. Silakan, Mbak Mas. Oke, selanjutnya saya bagian lembar kerja ya. Ini untuk panduan kalian dalam memecahkan permasalahan. Oke, selanjutnya ini nanti ada satu tayangan. Tolong itu kalian perhatikan. Terus kemudian tolong catat juga hal-hal penting yang ada di dalam video tersebut. Oke, bisa dipahami? Oke. Sekolah di Indonesia, guys, mengenai kalian, terutama pelajar-pelajar yang masih belajar online. Sabar, aku jangan sabar. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Dalam catatan sejarah, bangsa kita pernah mengalami berbagai masa penjajahan, mulai dari penjajahan yang dilakukan oleh Eropa hingga yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Nah, sebenarnya penjajahan itu apa sih? Mungkin kalian sudah pada tahu kan ya? Tapi dari salahnya kita kasih garis. Penjajahan merupakan tindakan penguasaan yang dilakukan terhadap pihak lain. Biasanya penjajah ini meliputi penjajahan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Mungkin kalian juga sering mendengar tentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, dua hal tersebut merupakan bentuk-bentuk penjajahan guys. Terus
ya tujuannya untuk memperluas wilayah. Nah, kalau imperialisme berkaitan dengan sistem politik yang tujuannya untuk menguasai pemerintahan, ekonomi, budaya, dan berbagai bidang di masyarakat. Sekarang bisa dikatakan era kolonialisme dalam arti negatif sudah berakhir ya guys, setelah Perang Dunia II. Makanya banyak negara-negara yang merdeka termasuk negara kita. Sedangkan imperialisme masih benar kita lihat sampai saat ini, terutama di negara-negara berkembang. Lalu bagaimana kolonialisme dan imperialisme ini berawal ya? Kalau ngomong kolonialisme atau imperialisme, ya nggak bisa kita pungkiri bangsa Eropa lain terkenal sebagai bangsa yang identik dengan buah itu. Meskipun banyak bangsa lain yang lebih dulu melakukan penjajahan ya. Penjajahan dilakukan bangsa Eropa bermula dari proyek pelayaran samudera besar-besaran yang dipelopori oleh Portugis dan Spanyol. Adapun motivasi bangsa Eropa melalui samudera kita kenal dengan sebutan Trinji yang terdiri dari gold, glori, dan gospel. Secara real, gold berarti mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Hal ini dapat direalisasikan dengan cara berdagang secara langsung dengan dunia timur yang kaya akan sumber daya alam. Pada masa itu, Eropa telah mengalami merkantilisme. Merkantilisme ini suatu paham yang menandang bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset, modal, dan intensitas dagang yang mereka punya. Makanya negara-negara Eropa berlomba-lomba mempunyai kekayaan. Nah, merkantilisme inilah yang membuat bangsa Eropa yang tadi hanya mengeksplorasi sumber daya alam mulai mengeksploitasi sumber daya bangsa lain. Adapun sumber daya alam yang mereka cari seperti emas, perak, garam gajah, sutra, serta rempah-rempah. Lalu kalian tahu saat itu harga rempah-rempah sangat mahal karena di Eropa tidak banyak memproduksi rempah-rempah. Selain mencari kekayaan, bangsa Eropa juga merancangkan pengaruhnya di wilayah lain dengan menjadikan wilayah tersebut koloni atau wilayah jajahannya. Pertanyaannya, bagaimanakah mereka mendapatkan koloni tersebut? Ada dua cara yang mereka gunakan untuk memperluas koloni. Yang pertama melalui kerjasama dengan penduduk lokal, dan yang kedua wilayah-wilayah koloni tersebut didapat dengan berbuat melawan penduduk lokal. Ekspansi mereka ke wilayah lain seringkali memicu perang melawan penduduk lokal, seperti contohnya perang antara Portugis dengan Aceh ataupun Spanyol dengan suku-suku di Filipina. Dengan memperluas wilayah koloni, mereka dapat mengurus sumber daya alam koloni tersebut dan juga menjadikan koloni sebagai daerah pemasaran barang-barang dagang mereka. Inilah yang disebut dengan motif glori. Semua negara penjajah tentunya mengambil motif ini, terutama Inggris yang dikenal sebagai negara dengan koloni terluas di dunia. Selain mencari kekayaan dan memperluas koloni, motif lain bangsa Eropa melakukan pemilihan samudera, yaitu melibatkan negara Australia. Nah, kita mengenalnya dengan motif gospel. Misi yang dipakai oleh negara-negara yang memiliki akar atau yang kuat, seperti Portugis dan Spanyol. Tak heran saat membuat pelayaran samudera, Portugis dan Spanyol banyak mengirimkan para misionaris Katolik untuk menyebarkan agamanya. Hal yang sama juga dilakukan Belanda, khususnya di Indonesia. Belanda banyak mengirimkan misionaris ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Kristen. Gimana udah pada mengertikan mengenai motivasi Trinji dan juga perbedaan kolonialisme dan imperialisme? Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kami bahas ya. Jika kontennya bermanfaat, silahkan subscribe kami dan tinggalkan like ya. Nantikan episode berikutnya. Salam Just Merah. Oke, ya. Nah, sebelum kita masuk pada permasalahan ini, sebelum kalian memecahkan permasalahan, ada di sini ada 4 poin yang menjadi dasar ketika nanti kita berbicara tentang penjajahan. Nah, yang pertama ini ya tadi seperti yang diungkapkan oleh Mbak Nabila ya. Yang pertama itu penjajahan adalah tindakan penguasaan yang dilakukan terhadap pihak lain yang biasanya itu meliputi penguasaan terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Terus kemudian ketika nanti kita membahas tentang penjajahan itu ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kolonialisme dan imperialisme. Di mana kolonialisme ini adalah
adalah penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Terus kemudian yang kedua, imperialisme merupakan sistem politik yang bertujuan menguasai perekonomian maupun pemerintahan suatu wilayah. Nah, untuk materi kali ini itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal ini. Jika kita membahas tentang penjajahan, kita tidak bisa lepas dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, selanjutnya, berhubung kita itu kan sekarang pelajarannya apa? Sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita ya masuk skupnya kalau kita ngomong tentang penjajahan, ya ini menyangkutnya di peradaban. Penjajahan dalam sejarah peradaban Islam. Nah, ini kita mencoba melihat satu korelasi tentang permasalahan tentang penjajahan. Nah, mengapa kemunduran peradaban Islam memicu munculnya penjajahan bangsa Barat? Kalau boleh, ini saya tambahin lagi. Ini nanti fokusnya terutama di Nusantara atau Indonesia. Jadi, mengapa kemunduran peradaban Islam memicu munculnya penjajahan bangsa Barat, terutama di Nusantara, di Indonesia. Nah, inilah yang pertanyaan ini. Inilah yang kalian gunakan untuk memecahkan permasalahan, untuk memecahkan persoalan yang itu sudah saya bagikan melalui lembar kerja itu sebagai panduan. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Nanti silakan dibuat dalam bentuk apa? Mind mapping ya. Silakan nanti kalian buat dalam bentuk mind mapping, terus kemudian kalian ilustrasikan melalui media aplikasi Canva gitu ya. Pakai aplikasi Canva, nanti silakan kalau sudah selesai kalian kirimkan langsung ke saya, terus nanti kita mempresentasikan jawaban kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa dimulai dari sekarang? Oke, silakan. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah mengirimkan jawabannya. Nah, ini ada dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Oke, ini mari kita bahas. Jadi tiap kelompok nanti mempresentasikan jawabannya ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 silakan ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya.
Ya, nomor 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemunduran peradaban Islam yang memicu munculnya penyerangan bangsa Barat terhadap Islam. Faktor kemunduran peradaban Islam yaitu ketidakstabilan politik, konflik internal, dan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi. Lalu ada pun faktor penjajahan bangsa Barat, yaitu karena kelemahan militer Islam, ketidakstabilan politik, serta perkembangan teknologi dan kekuatan industri Barat juga turut memainkan peran dalam memfasilitasi penjajahan. Dan tujuan penjajahan bangsa Barat adalah eksploitasi sumber daya alam, penguasaan wilayah strategis, serta pengendalian jalur perdagangan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bebas untuk nomor 1. Ya, terima kasih ya Mbak dari kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya bagaimana ini terkait dengan kemunduran peradaban Islam, terus kemudian apa kok bisa memicu penjajahan bangsa Barat. Nah, ini kelompok 1 mengungkapkan ada tiga hal sekaligus yang memicu penjajahan bangsa Barat. Oke, ya untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kemunduran peradaban Islam memicu munculnya penjajahan Barat. Kemunduran umat atau munculnya peradaban Islam memicu kemajuan bangsa Barat ada penemuan-penemuan yang mendorong kemajuan industri. Munculnya semangat menyaksikan Islam di abad 17 sampai 18 dan revolusi industri pada tahun 1760 sampai 1890 mendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme. Semangat negatif penjajahan dalam memandangnya membahas tentang penjajahan di Indonesia atau Nusantara, di mana Nusantara merupakan sumber masyarakat di dunia saat ini. Penjajahan di mana diantaranya adalah aksi-aksi perampasan oleh beberapa orang Eropa terhadap di Nusantara, menimbulkan penentangan yang berlanjut pada perlawanan atau perang. Perlawanan itu dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Islam. Penjajahan bangsa Eropa atau Barat di Nusantara dimulai oleh sekitar abad ke-16, diawali dengan penaklukan Malaka. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Portugis.
mendetail penjelasannya. Nah, ini kelompok 2 sudah mulai masuk penjajahan di Nusantara, Indonesia. Ini mereka Oke ya, terima kasih Pak untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dari Mas Samsun, Mas Agus dan Mas Bagus. Silakan berdua, mau bertiga sekaligus atau berdua saja? Oke, silakan berdua Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok kami akan menjelaskan tentang penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama adalah mengapa kemunduran peradaban Islam memicu munculnya penjajahan bangsa Barat. Perlu dicatat bahwa pernyataan tersebut masih bersifat umum dan sederhana dan tidak dapat dianggap sebagai pandangan yang menggambarkan keseluruhan kompleksitas sejarah. Namun beberapa argumen yang dapat dijelaskan termasuk 1. Krisis internal. Beberapa wilayah Islam mengalami konflik internal, pergolakan politik dan penurunan ekonomi. Kelemahan internal ini mungkin telah memberikan peluang bagi bangsa Barat untuk mencoba memperluas pengaruh mereka. Yang kedua, kelemahan militer. Beberapa negara Islam mengalami kemunduran dalam bidang militer, sementara bangsa Barat semakin maju dalam teknologi dan strategi perang. Keunggulan militer ini dapat memperubah budaya penjajahan. Yang ketiga, perebutan kekuasaan Eropa. Negara-negara Eropa bersaing untuk mendapatkan kekuatan dan kekayaan melalui penjajahan dan penaklukan. Mereka melihat peluang ekonomi dan geopolitik di wilayah-wilayah yang mengalami ketidakstabilan. Meskipun ada faktor-faktor ini, penting untuk diingat bahwa tidak semua kemunduran peradaban Islam secara langsung berkaitan dengan penjajahan bangsa Barat. Sejarah penjajahan melibatkan dinamika yang kompleks dan beragam di berbagai wilayah. dan perlawanan senjata. 2. Perlawanan diplomasi. Para pemimpin Indonesia melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan dukungan internasional dan mencegah meyakinkan negara-negara lain agar mengakui kemerdekaan Indonesia. 3. Perlawanan non-kooperatif. Masyarakat Indonesia menunjukkan perlawanan secara non-kooperatif melalui boikot terhadap produk penjajah, dan aksi sipil lainnya. 4.
dua kesempatan bertanya untuk audien. Oke, nah yang di depan adalah yang ingin bertanya terkait dengan tugas dari oke, Mbak Sofia Anis, silakan. Bagaimana bentuk kebijakan bangsa Barat terhadap bangsa Indonesia? Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Mbak Sofia Anis. Penjajahan bangsa Barat terhadap Indonesia terjadi dalam bentuk terutama selama era kolonial. Berikut adalah beberapa bentuk penjajahan tersebut. 1. Penjajahan politik. Bangsa Barat mendirikan pemerintahan kolonial untuk mengendalikan politik Indonesia. Contohnya adalah pemerintah Hindia Belanda. 2. Penjajahan ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh bangsa Barat untuk kepentingan ekonomi mereka. Hal ini tercermin dalam sistem tanam paksa seperti stel yang diharapkan oleh Hindia Belanda. 3. Penjajahan budaya. Bangsa Barat mencoba mengubah atau menggantikan budaya lokal dengan budaya mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pendidikan yang diarahkan untuk mempromosikan nilai-nilai Barat. 4. Penjajahan militer. Penggunaan kekuatan militer untuk menindas dan mempertahankan koloni. Contohnya adalah tidak preferensi Hindia Belanda terhadap perlawanan lokal. 5. Penjajahan sosial. Pembagian masyarakat menjadi kelas-kelas yang memperkuat kontrol kolonial ini seringkali melibatkan pemisahan antara bangsa kolonis dan penguasa kolonial. 6. Penjajahan agama. Penerapan agama Kristen oleh bangsa Barat dan upaya untuk mengubah keyakinan agama tradisional di Indonesia. Semua bentuk merupakan bagian dari periode panjang penjajahan yang berlangsung hingga Indonesia meraih kemerdekaan. Oke, bagaimana Mbak Anis atas jawaban dari kelompok 3? Sudah puas? Oke, wah, ini luar biasa sekali ya untuk jawaban dari kelompok 3 itu. Oke, sudah cukup Mas dari kelompok 3 atau ada yang ingin disampaikan lagi? Ada yang mau disampaikan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan diakhiri presentasinya terus kembali ke tempat itu. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri plus untuk ya, ini Bapak 3 luar biasa ini presentasinya. Bahkan untuk pembahasan dari mereka itu malah kita ini sudah melewati dari materi ini ya, malah justru overlap ke materi berikutnya. Tapi nggak masalah, ini justru ya seperti bahwa kalian belajar ya. Oke, terima kasih untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Oke ya, tadi kalian sudah mempresentasikan jawaban dan terus kemudian kalian berusaha memecahkan permasalahan dari pertanyaan ini. Mengapa kemunduran peradaban Islam itu penjajahan Bangsa Barat? Nah tadi pemecahan masalah dari kalian ya macam-macam ya, ada berbagai macam jawaban. Ya tapi itu nggak masalah. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengulas pertanyaan ini. Ada beberapa hal penting terkait dengan penjajahan Bangsa Barat atas Islam. Nah, kalian tentunya sudah tahu ya bahwa ini pasca runtuhnya Daulah Abbasiyah terus kemudian munculnya Turki Utsmani sebagai satu kekuatan Islam. Itu ada di bagian timur, sementara bagian barat itu kan ada ya Eropa, bangsa barat, namanya kan istilahnya bangsa barat. Inilah nantinya dia dalam bahasa kita dalam mereka yang melakukan penjajahan. Terus kemudian penjajahan itu didorong juga. Sebelumnya ini kan ada gerakan Renaissance pada abad 14
14 sampai 17 yang membawa Eropa pada banyak perubahan. Nah, di antaranya ini ada penjelajahan samudra, penemuan daratan oleh Christopher Columbus maupun Vasco da Gama. Terus berikutnya dari ini memunculkan ini ada penemuan baru. Nah, jadi kalau kita nanti membahas tentang penjajah, itu tidak bisa dilepaskan dari penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kemudian, nah ini semangat 3G, Good, Glory, Gospel, yang mendorong negara-negara di Eropa ini ya. Ini tokoh-tokoh utama dalam penjajahan. Ada Inggris, Portugis, Spanyol maupun Belanda. Mereka bersaing untuk mencari, nah diantaranya mencari sumber kekayaan. Apa itu? Diantaranya ada rempah-rempah. Nah, ketika kita membahas tentang rempah-rempah ini nanti kita mulai masuk ke Nusantara. Karena rempah-rempah adalah komoditas perdagangan dunia, dan itu asalnya dari Nusantara, Indonesia. Nah, ini dia. Ketika kita membahas penjajahan barat di Nusantara atau di Indonesia, itu kita tidak bisa lepas dari penaklukan bangsa barat, dalam hal ini Portugis, terhadap Malaka. Ini terjadi sekitar abad 16 Masehi, berarti tahun berapa? 1900-an ya. Terus kemudian diteruskan dengan kedatangan bangsa Belanda yang merupakan negara paling lama menjajah Indonesia, menjajah Nusantara. Terus kemudian susul Indonesia juga pernah menjajah. Nah, dalam hal penjajahan ini ada aksi-aksi perampasan oleh orang-orang Eropa terhadap bumi Nusantara. Ya, mereka kan ingin mendapatkan hasil yang besar, tentunya ada tindakan-tindakan yang sekiranya itu nanti ya kayak semacam kekerasan. Berikutnya ini ya, selama proses mendapatkan atau menguasai sumber rempah-rempah di Nusantara, tidak jarang menimbulkan perlawanan. Ya, bagaimana tidak kalau kekayaan suatu daerah itu dipaksa, untuk diserahkan ke penjajah. Nah, ini menimbulkan perlawanan dari penguasa dan masyarakat setempat, yang sebagian besar ini masyarakat yang memeluk agama Islam. Terus kemudian yang terakhir, ini pula perlawanan masyarakat saat itu masih tradisional dan masih bergantung pada sosok pemimpin. Nah, ini poin terakhir ini tadi sama kelompok 3 itu sedikit sudah dijelaskan. Oke, dari penjelasan saya ini, apakah ada pertanyaan? Oke, yang belakang bilang. Siapakah kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam memimpin perlawanan terhadap penjajah? Terima kasih Mbak Nabila atas pertanyaannya. Nah, ini kita nyambung ke poin terakhir ini. Pola perlawanan saat itu masih tradisional. Terus kemudian pertanyaan dari Mbak Nabila, siapa yang memiliki peran penting dalam memimpin perlawanan? Jawabannya dari saya adalah ulama. Kenapa ulama? Karena ketika penjajah masuk perlawanan, nah si ulama ini selain sebagai seorang pemimpin, nah mereka itu sebenarnya pemimpin perlawanan atau pemimpin perang. Mereka memiliki peran tinggi dan mereka sekaligus apa? Kalau ulama itu apa? Pemimpin keagamaan. Pemimpin keagamaan. Kenapa ulama begitu berpengaruh? Ya, seperti kita tahu bahwa kalau ulama itu sampai sekarang kan pengaruhnya cukup besar terhadap masyarakat ya. Karena apa? Di antaranya mereka memiliki karisma, kewibawaan. Terus kemudian di sini apa lagi?
saja ini menjadi panutan. Nah, nyambung sama poin terakhir, masih bergantung pada sosok pemimpin. Nah, nanti kita mencoba melihat ketika si ulama ini, ketika mereka berperan sebagai seorang pemimpin perang atau panglima perang, sekaligus pemimpin keagamaan, ketika nanti mereka sudah meninggal, terbunuh, itu nanti otomatis perlawanan itu berhenti. Nah, nanti kita bisa lihat dalam perang Aceh, perang Diponegoro, seperti itu. Oke, gimana Bapak bilang? Puas atas jawaban dari saya? Oke, ya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya? Ya, ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan juga saja. Ya, tapi sebelum kita mengakhiri materi ini, mungkin dari kalian sudah ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari apa ya, Mbak Arinda. Oke, silakan Mbak Arinda. Kemunduran peradaban Islam memicu munculnya penjajahan bangsa Barat. Penjajahan di mana ada aksi yang perampasan oleh orang-orang Eropa terhadap pribumi Nusantara yang menimbulkan perlawanan atau perang yang dilakukan sebagian besar oleh masyarakat Islam. Munculnya penemuan-penemuan di multi bidang yang mendorong kemajuan industri di Barat. Munculnya semangat merkantilisme dan revolusi industri yang mendorong munculnya kolonialisme dan imperialisme dan semangat berdagang, yaitu mencari kekayaan dengan berdagang, mencari kejayaan dengan meluaskan daerah penjajahan, Roosevelt menyebarkan agama Nasrani. 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Nusantara dengan tujuan 3G, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Ya, terima kasih untuk Mbak Arinda yang sudah memberikan kesimpulan untuk materi kita pada hari ini. Ya, selanjutnya untuk materi ini ada satu poin penting, ada satu hal yang penting yang kiranya bisa menjadi refleksi kalian sebagai remaja Islam, sebagai umat Islam. Apa itu? Kita mencoba kembali lagi ke era Abbasiyah. Tolong kalian perhatikan. Kemunduran dan munculnya peradaban Islam di Abbasiyah maupun Andalusia di masa lalu itu membawa dampak yang signifikan di umat Islam saat ini. Terlebih dalam kondisi terburuk itu kekuatan Barat muncul dan melakukan penjajahan terhadap negara-negara Islam. Ya. Oleh karena itu, agar kita tidak semakin terpuruk, umat Islam termasuk kita itu harus bangkit, terutama dalam intelektual keagamaan. Oke ya, ini kiranya bisa menjadi refleksi kalian sebagai seorang pelajar Islam, sebagai seorang umat Islam, man 3 kelompok. Ya, terus kemudian sebelum saya tutup, saya akan sekadar mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian mempelajari di rumah, silakan buka-buka di modul pembelajaran yang sudah saya bagikan. Boleh juga membaca dari internet terkait dengan materi peran umat Islam dalam merebut kemerdekaan, dalam dalam mempertahankan kemerdekaan juga. Terus kemudian kalau ditarik ke belakang sedikit dalam meraih kemerdekaan. Seperti itu ya. Oke. Ya. Kira-kira gimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sedikit tercerahkan banget atau bagaimana? Gimana? Ya, gak tercerahkan ya. Kira-kira senang tidak sih kalau pembelajarannya berjalan seperti ini gitu? Ya, lumayan ya. Oke, ya.
Ya. Oke ya, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri belajar pada hari ini dengan membaca